Setiap tahun, pemerintah, pengusaha, dan buruh selalu berembuk untuk menetapkan besaran kenaikan upah minimum provinsi. Namun, setiap tahun pula selalu ada silang pendapat antara buruh dan pengusaha terkait penetapan kenaikan upah. Tak jarang, aksi protes dari kelompok buruh ini dilakukan dengan unjuk rasa di jalanan dan juga ancaman mogok kerja yang tidak hanya mengganggu produktivitas, namun juga ketertiban umum. Sejak awal, buruh bersikeras meminta kenaikan upah sebesar 15% di 2024. Namun faktanya, tidak ada provinsi, kabupaten, maupun kota yang menaikkan upah 2 digit. Upah terbesar hanya mampu naik 7,5% di Provinsi Maluku Utara. Bicara tentang peraturan PP 51 2023 yang kemarin dikeluarkan oleh Pak Jokowi, ya nggak fair sih Mbak. Nggak fairnya gini, kenapa menghitung upah itu dengan indikator upah yang tahun lalu dan yang sekarang, padahal kita bicara adalah perhitungan untuk tahun depan, masa depan. Menggunakan angka-angka inflasi yang sekarang itu nggak fair, nggak adil. Makanya kami meminta penyesuaian untuk UMP 15% berdasarkan dengan ada inflasi yang sekarang dan proyeksi inflasi yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang sekarang, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang akan datang. Tapi sayangnya di sana ada koefisien nilai tertentu yang jelas-jelas ini sangat tidak jelas gitu ya. Dalam hal penghitungnya seperti apa. Kalau kami ada rumusannya yang selanjutnya adalah kebutuhan hidup layak atau KHL. Ini jelas dari ujung rambut sampai ujung kaki si pekerja itu terhitung dengan sangat baik dan pasti sesuai dengan kenyataan kebutuhan. Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam justru menyayangkan masalah tenaga kerja hanya dilihat dari sudut pandang upah. Faktanya, pada 2012 hingga 2017, rata-rata upah minimum tumbuh 20% per tahun. Hal ini memberatkan pengusaha dan mengakibatkan banyak investasi yang keluar. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 78 yang membuat UMP tumbuh lebih dari 11% per tahun. Sampai akhirnya muncul Omnibus Law Cipta Kerja. 5 tahun upah naik 20%, kemudian dilanjutkan 11%. Kok nggak menyelesaikan kesejahteraan pekerja? Ada apa? Ya. Nah, jadi kita juga harus lihat bukan hanya upah minimum, tapi upah efektif rata-rata. Ya. Nah, Indonesia, ya saya dengan Bu Mira ini sebenarnya satu tim di Dewan Pengupahan Nasional dan kita sudah bahas ini. Indonesia adalah satu negara yang paling aneh dibandingkan negara ASEAN lainnya. Kita ada yang namanya CAGE Index. Indeks yang membandingkan antara upah efektif dan upah minimum. Semua negara itu upah efektifnya di atas upah minimum. Cuma Indonesia yang upah efektif rata-ratanya di bawah upah minimum. Artinya apa? Kita lebih mementingkan upah minimum daripada mementingkan upah efektif. Nah, itu yang menurut saya harus kita perhatikan. Persoalannya itu ada di mana gitu. Nah, kita juga harus lihat struktur ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. 40% tenaga kerja kita itu bekerja di sektor formal, hanya 40%. 60% sisanya sektor informal. Isu ini diperkirakan masih akan menjadi bola panas bagi siapapun Presiden Indonesia terpilih berikutnya. Lalu, apa solusi yang ditawarkan dari masing-masing capres-cawapres terkait kisruh kenaikan upah buruh ini? Menurut paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, sejak 2019 pertumbuhan rata-rata gaji tidak sebanding dengan pertumbuhan PDB dan inflasi. Oleh karena itu, paslon Amin berniat merevisi sejumlah pasal dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Maka dari itu, kami di tim Amin mulai lebih terbuka ya, untuk mengevaluasi Omnibus Law Cipta Kerja. Saya mau tegaskan, ada cukup banyak aspek daripada Omnibus Law yang positif ya, yang ingin kami pertahankan. Ya, seperti lebih terbuka terhadap investasi di berbagai sektor. Keterbukaan investasi itu sesuatu yang juga ikut saya rumuskan di dalam Omnibus Law ya. Tapi khusus dengan tujuan membuka lapangan kerja, mensejahterakan pekerja, ya, dan mengurangi ketimpangan. Itu kita lihat, ya kita harus terbuka pada data dan fakta. Isu outsourcing, ya harus kita lihat lagi. Kemudian juga hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja,
ya proses dan formulasi daripada pengupahan, ya, dan tentunya tadi itu sarana-sarana yang diberikan kepada pekerja. Sementara itu, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran pengusung ekonomi Pancasila yang mencita-citakan kenyamanan bagi pekerja dan pelaku usaha. Jadi ada 2 program kami, menyeimbangkan antara pengusahanya harus hidup atau berusahanya nyaman, pekerjanya juga bekerja dengan baik. Bagaimana mereka mendapatkan keadilan. Keadilannya pertama, mereka mendapatkan perumahan yang layak. Mereka mendapatkan transportasi yang gratis. Mereka mendapatkan reskilling, upskilling. Nah, kemudian mereka mendapatkan akses kepada air bersih yang baik. Bagi kami, yang penting perut. Ini masalah perut, Bu. Jadi prioritasnya apa, Pak, dari Prabowo dan Gibran? Upskilling, reskilling, kemudian memperbaiki agar supaya kebutuhan yang dari pelaku usaha ini apa, dari pendidikan kita apa. Makanya tadi kita butuh gizi, makanya perlu makan, perlu protein. Sementara itu, tim sukses paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud menilai bahwa masalah korupsi menjadi salah satu pengganjal investasi yang berujung pada sulitnya penyerapan tenaga kerja. Korupsi disebut jadi batu sandungan besar penghambat pertumbuhan ekonomi. Problemnya itu adalah kita tidak membuat masyarakat kita ini menjadi produktif. Tapi kita terlena oleh, ya itu tadi, udah pokoknya bansos aja deh, BLT aja deh. Itu kan nggak menyelesaikan masalah. Dan tidak serta-merta tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi ini adalah butuh keseriusan dan kami dari tim Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah arahnya ke sana. Bagaimana kita bisa menciptakan iklim yang kondusif untuk kita berjalan. Salah yang paling juga masalah tadi ada di situ ya. Paling besar adalah korupsi itu, skornya 11,8 ya. Ya korupsinya diberesin dong, gitu kan. Memang seru juga kemarin soalnya ketemu sama Mas Erwin di forum yang lain. Beliau menyatakan, lah itu kan kerjaannya Pak Mahfud. Ya, jadi mesti saya juga sampaikan juga ya, justru Pak Mahfud ini ya sekarang yang paling serius ya katanya untuk membenahi ini semua dan beliau sempat menjadi inilah untuk ada sebagian teman-teman yang merasa tersinggung ya dengan ucapan. Tetapi intinya adalah pemberantasan korupsi dan kami melihat di tim Pak Ganjar dan Pak Mahfud pemberesan masalah itu bisa menjadi kita andalkan. Keberpihakan terhadap buruh seharusnya bukanlah sekedar janji belaka, melainkan sebuah komitmen yang teguh untuk memastikan perlindungan, kesejahteraan, dan hak-hak yang adil bagi mereka yang menjadi tulang punggung kemajuan negara ini. Upaya konkret seperti perbaikan dalam regulasi ketenagakerjaan, peningkatan upah yang layak, serta fasilitas yang memadai bagi buruh harus menjadi fokus utama bagi pemerintahan ke depan. Saat nanti semoga semua sebesar hati